Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Amelia Ramadhani dengan NIM 240407510005 dari kelas M06 mata kuliah CBI. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisis video yang didasarkan pada dua video, di mana membahas tentang pendekatan Content Based Instruction atau CBI dalam pembelajaran. Nah, di mana video pertama itu berjudul tentang Content Based Instruction atau CBI yang berisi penjelasan mengenai konsep dasar CBI. Nah, sementara itu video kedua itu yang berjudul Content Based Instruction Micro Teaching, di mana pada video kedua ini lebih menampilkan penerapan CBI secara langsung dalam situasi pembelajaran di kelas. Jadi, kedua video ini saling melengkapi karena memberikan gambaran baik secara teoritis maupun praktis. Nah, video pertama itu menjelaskan bahwa Content Based Instruction itu atau CBI merupakan suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang berfokus pada isi atau materi sebagai dasar pembelajaran. Nah, dalam pendekatan ini bahasa tidak diajarkan secara terpisah, melainkan digunakan untuk untuk memahami berbagai topik tertentu. Nah, dengan demikian siswa belajar bahasa secara alami atau konteks yang bermakna, seperti kehidupan sehari-hari, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Sementara itu, video kedua menunjukkan bagaimana pendekatan CBI diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Guru menggunakan suatu topik sebagai dasar kegiatan belajar, kemudian mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif, berpartisipasi aktif melalui berbagai aktivitas seperti tanya jawab dan diskusi. Nah, di mana dalam proses tersebut ini siswa tidak hanya mempelajari bahasa, tetapi juga memahami materi yang sedang dibahas. Nah, hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik dan tidak monoton. Nah, berdasarkan kedua video tersebut itu dapat dianalisis bahwa pendekatan CBI itu menempatkan materi sebagai pusat pembelajaran, di mana bahasa digunakan sebagai sarana untuk memahami isi materi, sehingga siswa memperoleh dua manfaat sekaligus, di mana yaitu penguasaan bahasa dan pemahaman makna terhadap topik tertentu. Nah, integrasi antara bahasa dan konten ini terlihat sangat jelas dalam kode video tersebut, di mana siswa belajar kosakata dan struktur bahasa melalui materi yang dipelajari. Nah, selain itu, metode pembelajaran juga yang digunakan sangat cenderung bersifat interaktif, seperti diskusi, tanya jawab, dan aktivitas berbasis tugas. Di mana metode ini sangat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam belajar, di mana peran guru itu dalam pendekatan ini sangat sangat terlihat sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan siswa, sedangkan siswanya itu berperan sebagai subjektif aktif yang aktif langsung dan terlibat langsung dalam pembelajaran, di mana hal ini menunjukkan bahwa kita bisa melihat bahwa pada video ini pendekatan CBI-nya sangat bersifat student centered atau berpusat pada siswa, di mana adapun kelebihan dan kekurangannya itu dalam video tersebut yang saya lihat itu CBI memiliki beberapa kelebihan, diantaranya menjadi lebih kontekstual dan bermakna karena dikaitkan dengan kehidupan nyata. Selain itu juga pendekatan mampu meningkatkan keaktifan siswa serta membantu mereka memahami bahasa secara lebih alami, dan juga CBI itu juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan berkomunikasi siswa. Namun, pendekatan ini juga memiliki beberapa kekurangan, di mana gurunya dituntut untuk memiliki persiapan yang matang dalam menyusun materi. Selain itu, tidak semua siswa juga memiliki kemampuan awal yang sama, sehingga sebagian siswa mungkin mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Nah, ada juga yang kita kesampingkan bahwa fokus pada aspek bahasa itu tertentu kadang menjadi kurang mendalam karena perhatian yang lebih banyak diberikan pada isi materi.
Nah, sekarang kita membahas tentang perbandingan antara kedua video tersebut, di mana berdasarkan hasil analisis saya pada kedua video tersebut dapat diketahui bahwa keduanya sama-sama menerapkan pendekatan content based instruction atau CBI dalam pembelajaran, di mana persamaan utamanya itu terletak pada penggunaan materi atau konten sebagai dasar pembelajaran, di mana bahasa ini tidak diajarkan secara terpisah, melainkan diintegrasikan dalam isi pembelajaran tersebut, di mana dalam kedua video ini bahasanya berfungsi sebagai alat untuk memahami materi, sehingga tidak hanya belajar tentang struktur bahasa, tetapi juga memahami dari topik yang dipelajari. Selain itu juga, kedua video ini menunjukkan bahwa pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan keaktifan siswa serta mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata agar lebih mudah dipahami. Demikian, terdapat beberapa perbedaan yang cukup jelas antara kedua video tersebut. Video pertama itu lebih fokus pada penjelasan konsep dan teori mengenai CBI saja, tetapi penyampaian materi dalam video ini cenderung bersifat ekspositori, di mana informasinya ini disampaikan secara langsung oleh pemateri. Akibatnya, peran siswa dalam video ini tidak terlalu terlihat karena lebih fokus pada pemahaman dasar tentang apa itu CBI dengan tujuannya serta karakteristiknya. Sebaliknya, pada video kedua itu menampilkan penerapan CBI secara langsung dalam kelas, di mana dalam video tersebut itu pembelajaran berlangsung secara interaktif dan melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas seperti tanya jawab, diskusi, dan praktik langsung. Nah, di mana peran guru tidak sebagai pusat informasi, melainkan fasilitator yang membimbing jalannya pembelajaran. Siswa tampak lebih aktif berpartisipasi baik dalam menjawab pertanyaan maupun dalam berinteraksi dengan teman dan guru. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan CBI dalam video kedua ini lebih menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di mana adapun perbedaan lainnya juga terlihat pada konteks belajar yang ditampilkan, di mana video pertama itu bersifat lebih umum dan teoritis, sehingga tidak terikat pada situasi kelas tertentu. Sementara video yang kedua itu lebih membantu dalam memahami bagaimana teori CBI diaplikasikan dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Nah, untuk refleksi pribadi saya itu berdasarkan kedua video tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan CBI memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna karena mengintegrasikan bahasa dan konteks nyata, di mana pendekatan ini membuat siswa tidak hanya belajar bahasa secara teori, tapi juga mampu menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga jika saya menjadi seorang guru, saya akan menerapkan pendekatan ini dengan memilih materi yang dekat dengan kehidupan siswa seperti lingkungan sekitar, hobi atau aktivitas sehari-harinya. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah memahami materi yang lebih termotivasi untuk belajar. Sehingga menurut saya pendekatan CBI ini sangat efektif karena mampu meningkatkan keaktifan pemahaman serta keterampilan berbahasa siswa secara bersamaan. Jadi, CBI ini merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan bahasa dan materi, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual, interaktif, dan bermakna. Dengan melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya mempelajari bahasa, tetapi juga memahami isi pembelajaran secara lebih mendalam. Kedua video yang menganalisis menunjukkan bahwa CBI dapat diterapkan baik secara teoritis maupun praktis, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya pendekatan ini dalam dunia pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.